Nah, perbedaannya itu setelah kita baca, setelah kita teliti dan memang akhirnya pada saat kita melakukan segmental, pola perubahan dari awal, kemudian dari sistem, teknik, cara, siklus sampai penanganan setiap pelatih itu mutlak sangat penting. Permasalahannya begini, ketika kita mulai sebuah segmental atau kursus segmental akan kita lakukan, maka harus paham dulu bahwa ini adalah sebuah kursus yang bertahap. Nah, kebertahapan ini makanya disebut segmen. Segmen itu terpisah. Nah, ketika segmen itu terpisah, maka kita akan ingat ada beberapa hal penguatannya, yaitu kan semua kakak paham ya bahwa segmental harus dilakukan dengan teknik DORA. D-nya do, observasi, reflektif, dan aplikasi. Nah gitu kayak Mas, makanya saya sebut refleksi jangan masuk ke renungan. Jadi bahasa refleksi beda itu masuk lagi di kemasan pemberian materi atau di game itu. Di game itu. Ya. Nah jadi di teknik DORA ini itu berlaku pertama di semua sistem kursus. Dari awal kita memulai kursus, kemudian dipecah lagi dari setiap kita memberi materi, itu harus DORA. Do. Nah, jadi kakak jangan salah kalau kita ketika masuk kelas langsung paparan. Itu salah. Jadi harus do dulu. Nah, ini bersambungan dengan sebuah pola yang harus dilakukan ketika menghadapi kursus orang dewasa. Orang dewasa itu dia mau bertindak ketika logika dia menyatakan bahwa saya butuh, baru dia mau belajar. Tapi kalau tiba-tiba diberi paparan, belum tentu otaknya tuning gitu. Oh ini perlu, oh ini enggak. Ini naon sih? Pelatih eta. Belum apa-apa tuh udah tidak simpati ke kita. Nah itu yang bikin setiap kursus gagal. Nah karena kita sulit menerangkan dari awal, maka lakukan saja dulu sesuatu hal yang sifatnya menyenangkan buat mereka. Misalnya tiba-tiba, ayo kakak kita nyanyi disusun menjadi 4 hal. Oke, lagu pertama nada rendah. Itu mau tertarik atau tidak dia pasti akan melakukan dan bertanya. Jadi do dulu, ini teknik pentingnya. Yang kedua, pada saat mereka do, pelatih sama sekali tidak boleh ikut campur. Jadi betul-betul ini kemandirian mereka. Full kita mau mengamati, dan pentingnya pelatih di sini adalah memegang sebuah instrumen penilaian. Jadi setiap saat pelatih harus memegang daftar absen peserta. Setiap saat itu selalu dibawa, dan di situ ada sebuah catatan yang akan kita buat per pengamatan. Jadi mereka melakukan, kita lihat mana yang tidak aktif, mana nu cicing, batur sesedian ieu banget, batur kumaha-kumaha dan sebagainya. Itu kita catat. Itu menjadi lembar pengamatan. Nah, setelah selesai itu kita keep. Itu kita simpan, kemudian mereka harus melakukan sebuah observasi. Jadi bukan kita yang observasi dulu, mereka yang observasi. Jadi mereka dengan kelompoknya, misalnya perintahnya, oke kakak setelah tadi melakukan, silahkan kakak diskusi. Apa hasil dari pekerjaan tadi? Nah mereka berkelompok. Di kelompok itu mereka diskusi, kemudian minimal mereka melakukan. Jadi membuat kesimpulan, rekap. Nah kita pun sambil mereka, mana kelompok aktif, mana tidak. Kebayang kan? Pola pengamatan kita sangat kompleks. Satu pengamatan pribadi, satu pengamatan berkelompok, satu pengamatan kepemimpinan, kedisiplinan, itu kita amati terus. Setelah selesai kita kumpulkan, mungkin pengamatan ini tidak kita nilai saat itu, simpan. Ya, nah kemudian kita langsung tanya jawab. Apa yang kakak dapat dari hasil do tadi? Begini, sambungkan di kepala kita tentang materi. Kita akan membawa, kan kita memberikan perintah sesuatu itu berhubungan pasti dengan materi. Nah setelah kita pengamatan, evaluasi, baru kita sambungkan. Oke kakak, nah apa yang kakak lakukan tadi adalah metode kelima. Misalnya materi kita adalah metode pramuka tentang poin kelima. Cirinya dari apa? Adalah begini, baru dia. Oh, nah harus begitu peserta sampai. Oh iya. Ketika kakak tidak melakukan itu, maka pemberian materi ini akan gagal. Nah setelah itu baru tugas seorang guru muncul. Kalau tadi kan pembinaan, pendidikan. Nah yang terakhirnya guru. Oke kakak, biar jelas, saya akan coba paparkan. Baru buka.
Kalau perlu ya, PowerPoint, flip chart, diskusi atau apa. Baru penjelasan resmi. Kalau bisa di sini memang dibutuhkan sebuah detail hukum. Jadi kadang-kadang keluar detail hukumnya. Kalau ngejelasin tentang metode berarti akan keluar Undang-Undang Jukran tentang PDKMK. Isinya adalah ini, silakan kakak nanti bisa lihat. Kalau kita bahas kita terlalu panjang, saya akan baca saja yang di mana. Selesai. Begitu selesai kita mulai refleksi. Nah, reflektif kalau di sini. Reflektif itu bahasanya kan adalah cerminan. Pemantulan dari cermin mantul lagi. Jadi, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang kita simpulkan, apa yang sudah kita jajarkan, kakak beri tugas lagi. Nah, di sini makanya di KPD KPL kan tugasnya numpuk. Ya. Karena itu adalah refleksi. Jadi bagaimana ilmu yang mereka dapat harus diaplikasikan. Ya. Apa dalam tugas, apa dalam praktek akhir, Mbak, boleh. Ya, sekarang siapa yang sanggup menerangkan mengevaluasi dari hasil pertemuan kita hari ini? Mungkin ada yang berani ngacung. Nah, itu refleksi. Jadi jangan langsung ya selesai bubar. Kemudian diisi dengan lagu nggak bisa. Harus ada refleksinya. Nah, setelah kita mengalami refleksi itu, memberikan waktu mereka untuk refleksi, baru ke aplikasinya. Aplikasi ini ditunda, yaitu di perkemahan atau di teknik pembina atau di mana. Jadi sisi Dora yang A-nya aplikasi itu mulai akhir. Itu yang menentukan lulus tidak. Nah, hari pertama itu hari yang menentukan. Rule siklus ini akan berjalan terus setiap hari. Jadi upacara hari pertama mungkin buruk disiplinnya, tapi pas sore hari apel harus lebih baik karena sudah dapat pola. Besoknya harus lebih baik lagi. Kalau tidak lebih baik, Mas Luki nanti yang bertugas forming, jawab itu naik gitu. Nah, kita rapat malam, rapat sore, kita katakan, nah gimana hasil evaluasinya? Oke, yang mengatakan tadi hari ini tidak naik sedikit pun. Berarti PR buat kita, apa yang kita lakukan buat pertemuan besok harus dinaikin lagi. Oke, itu satu ya, kayak tentang siklus